Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hadi Sutrisno. Saya calon guru penggerak angkatan 4 dari SMP Negeri 1 Bangkalan. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang refleksi terbimbing yang ada pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid. Dari modul 3.1 ini, pada refleksi terbimbing ada 8 pertanyaan, di mana saya mengambil 4 pertanyaan yang akan saya jawab sesuai dengan arahan LMS. Pertanyaan pertama adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul 3.1 ini? Apakah adakah yang menurut Anda di luar dugaan? Konsep-konsep yang telah saya pelajari pada modul 3.1 ini adalah konsep-konsep berkisar atau tentang pengambilan keputusan yang benar, di mana ada 3 hal yang sudah saya pelajari. Yang pertama adalah paradigma pengambilan keputusan, di mana ada 4 paradigma. Yang pertama adalah paradigma individu melawan masyarakat. Yang kedua adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga adalah kebenaran melawan kesetiaan. Serta yang terakhir adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Kemudian konsep kedua yang sudah saya pelajari pada modul ini adalah prinsip pengambilan keputusan yang terdiri dari 3 prinsip, yaitu berpikir berdasarkan hasil akhir. Kemudian yang kedua, berpikir berdasarkan peraturan. Serta yang ketiga adalah berpikir berdasarkan rasa peduli. Kemudian konsep yang ketiga yang sudah saya pelajari adalah ada 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam situasi ini, kemudian kumpulkan fakta-fakta yang ada atau yang relevan dalam situasi ini. Kemudian ada pengujian benar atau salah, di mana ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publik, dan uji panutan. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengujian paradigma benar melawan benar. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Kemudian menginvestigasi apakah ada opsi trilema atau opsi lain yang tadi sudah ditawarkan. Kemudian langkah ke-8 adalah buat keputusan, serta langkah terakhir yang ke-9 adalah refleksikan. Yang di luar dugaan saya adalah adanya uji paradigma benar melawan benar. Sepemahaman saya selama ini yang ada adalah uji melawan salah. Ternyata di modul ini saya belajar adanya uji benar melawan benar. Kemudian soal pertanyaan yang kedua yang saya ambil adalah, sebelum mempelajari modul ini, pemahaman Anda, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan Anda setelah mempelajari pada modul ini? Saya pernah membuat keputusan dalam situasi moral dilema sebelum mempelajari modul 3.1 ini. Misalkan pada saat saya dihadapkan dengan situasi memberi nilai kepada murid yang rajin belajar tetapi kemampuannya kurang, sehingga saya berada pada dilema apakah saya
akan memberi murid tersebut sesuai dengan kemampuannya atau memberi nilai murid tersebut di atas kemampuannya karena rajin belajar. Bedanya, pengambilan keputusan sebelum mempelajari modul ini adalah tanpa melewati langkah-langkah pengambilan keputusan yang benar, di mana mungkin saya langsung saja mengambil keputusan sehingga langsung berada pada langkah ke-8. Tetapi setelah belajar modul ini, saya berusaha menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga keputusan yang saya ambil itu lebih baik dan lebih efektif. Kemudian soal yang ketiga yang saya ambil adalah seberapa penting mempelajari topik pada modul 3.1 ini bagi saya sebagai seorang individu maupun sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Menurut saya banyak manfaat mempelajari modul 3.1 ini. Sebagai seorang individu, saya banyak menambah ilmu tentang bagaimana proses pengambilan keputusan yang benar. Sedangkan sebagai pemimpin pembelajaran, manfaat yang saya peroleh dari modul 3.1 ini, saya dapat menerapkan langkah pengambilan keputusan yang efektif sehingga mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik yang nantinya bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian pertanyaan terakhir yang saya ambil pada refleksi terbimbing ini adalah, adakah nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan oleh orang tua Anda atau kakek nenek Anda yang menjadi karakter khas suku atau masyarakat di mana Anda tinggal? Bagaimana Anda sebagai seorang guru akan menggunakannya untuk membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan oleh orang tua saya kepada saya, itu yang paling saya ingat adalah integritas, di mana hal ini erat kaitannya dengan apabila saya mengambil keputusan, di mana keputusan yang saya ambil selalu tidak boleh melanggar peraturan yang ada atau yang sesuai dengan situasi tersebut, sehingga integritas ini menjadi sebuah nilai kebajikan yang benar-benar berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang saya lakukan. Demikianlah refleksi terbimbing yang sudah saya lakukan. Ada 4 pertanyaan yang sudah saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.